Nah, puluhan tahun ke belakang nih, Akagami Sangs itu memang lama berkonflik dan menaruh kewaspadaan tinggi dengan Marshal Detit sendiri, Kurohige. Bahkan untuk Kurohige sendiri juga menganggap bahwa kelompok rambut merah adalah perlawanan yang sangat serius. Jika kita ingat lagi nih, dalam setiap kejadian besar, Sang itu selalu menanyakan kepada intelnya di mana keberadaan Kurohige dan pergerakan apa yang telah mereka lakukan dalam dunia baru. Nah, ini menarik teman-teman, kisah mereka itu sudah berhubungan sejak masih menjadi bocah magang dari dua bajak laut terbesar di eranya, Oro Jackson Roger serta Whitebeard Shirohige. Bahkan bagi saja itu mengatakan kepada sang kala itu jika laki-laki di hadapannya itu sudah tidak tidur 3 harian, pria itu sungguh monster yang mengerikan. Begitu yang dikatakan oleh Bagi. Lalu bagaimana nih dan alasan seperti apa yang mendasari Sang itu selalu mengikutinya? Nah, baik, kita akan jelaskan detailnya lebih lanjut mulai dari sini. Ya nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai hipotesa kenapa Akagami Sang itu begitu mengawasi pergerakan Yonko Kurohige hingga saat ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, ada beberapa adegan yang membuat saya itu mewaspadainya nih dan selalu mengawasi pergerakan Kurohige yang menjadi dasar keputusannya selama ini. Kita mulai dengan masa lalu dan koneksi mereka. Nah, Sang sendiri dan Kurohige itu memiliki sejarah panjang. Mereka dahulunya merupakan anak muda yang digembleng di bawah dua nama besar, Rogers dan juga Shirohige. Namun setelah nama Tetsu terdengar luas karena membunuh rekan setimnya dan mulai melakukan pergerakannya dalam dunia baru dengan menangkap Portgas the Ace yang notabene mantan kaptennya dalam divisi kedua Whitebeard Pirates. Nah, Sang tentu menaruh perhatian mulai saat itu. Kita tahu jika ditelisik lagi nih dari sejarah masa lalu, sudah kita katakan bahwa Sang itu dididik oleh Rogers kan, dan Portgas the Ace itu ternyata adalah putra Rogers. Nah, apalagi Ace sendiri juga pernah secara gentle nih menemui Akagami Sang hanya untuk mengatakan rasa terima kasihnya karena telah membuat tekad kuat Luffy dan menyelamatkannya dalam insiden masa lalu. Nah, mulai dari sanalah Sang sendiri tuh tahu jika di hadapannya itu adalah putra Rogers. Apalagi relasi Sang itu juga sangat banyak dan intelnya itu mungkin tahu karena kepopuleran Portgas the Ace di masanya itu. Jadi mungkin karena untuk balas budi karena dia dulu dididik oleh ayahnya, Sang ingin melakukan sesuatu pula kepada Ace. Nah, Sang sendiri bahkan turun langsung nih mencegah Shirohige agar menghentikan Ace itu mengejar Marshal Detit. Hari ini mungkin didasari nih karena kisah masa lalunya pula. Mereka berdua pernah bertarung bersama dan goresan di mata itu adalah perbuatan Tetsu sendiri. Bukan berarti Sang lengah nih, tetapi Tetsu memang spesial dan dari sana itu Sang memprediksi bahwa keegoan Portgas itu akan membuatnya kalah dari Tetsu tersebut. Nah, saat itulah Sang memperingatkan Whitebeard, tetapi bukannya menerima nasihat dari Akagami Sang, keduanya itu malah melakukan battle kecil nih dan buat awan terbelah karena efek haki raja keduanya. Dan puncaknya di kejadian Marineford nih, ketika Ace dan Shirohige itu beneran tumbang kala itu, Tetsu benar-benar membuat kesempatan nih mengambil alih buah iblis Shirohige dan menciptakan namanya sebagai Kurohige. Di sanalah momen krusial dari kelompok Whitebeard itu kacau balau karena kalah telak nih. Sang muncul yang mengejutkan berbagai pihak, angkatan laut, pemerintahan dunia, kru Whitebeard sendiri dan juga Kurohige Pirates. Semua orang terkejut kala itu melihat bagaimana Sang bisa sampai di sana padahal kemarin baru saja mencegat Kaido untuk ke Marineford. Nah, di sana ada momen yang menarik pertemuan Sang dan juga Kurohige teman-teman. Yasop menodongkan senjatanya, sementara Van Auger juga melakukannya. Di sanalah Sang mengatakan seperti ini. Nah, Tits, jika kau ingin melanjutkan pertempuran, mari kita lakukan sekarang. Aku akan menghadapimu dengan senang hati. Lalu Griffon itu dikeluarkan nih, dan kita tahu Tits sendiri itu membalasnya seperti ini. Goresan itu memang cocok untukmu, Akagami. Nah, itu adalah salah satu awal masalah mereka yang mungkin berlarut-larut sampai sekarang. Lalu kenapa nih Sang sendiri masih mengawasi Kurohige dan selalu memantaunya? Bahkan 2 kali loh Sang itu meminta petunjuk pada intelnya sendiri di mana keberadaan Kurohige tersebut. Yang pertama saat di Wano Kuni dan yang kedua saat di Pulau Elbaf. Nah, Sang secara terang-terangan mengatakan selalu awasi setiap pergerakan mereka. Ini semacam antitesis kan jika pertempuran Kurohige paling dinantikan dan besar nanti adalah ketika melawan pria luar biasa Akagami si rambut merah.
Nah sebenarnya gini loh teman-teman, Kurohige ini memiliki potensi yang menakutkan. Selain dia adalah seorang Yonko dalam dunia baru, dia itu memiliki kru kapal terkuat di era sekarang ini. Ketambahan pula, Kurohige juga menggantikan Whitebeard nih secara tak langsung setelah kejadian Marineford kala itu dan menjadi buah iblis terkuat Paramecia Gura-Gura no Mi Gempa. Itu adalah manusia gempa yang bisa meluluhlantahkan apapun. Di samping itu pula lah, dibandingkan yang lainnya, ambisi dan rasa keinginan untuk membantu suatu hal Kurohige ini agak berbeda. Terkadang kelompok itu melakukan sesuatu yang di luar nalar, dan setelah sang istri menyadari bahwa bahaya yang dimiliki Kurohige dan mengawasinya untuk melindungi dirinya sendiri, krunya dan orang-orang yang terpenting baginya tersebut. Nah kami pikir nih, karena sang sendiri itu memiliki kemampuan membaca masa depan dengan Kenbun Shokuhaki miliknya itu, ia mungkin melihat masa depan mengerikan seperti apa yang dimiliki oleh Eustace Captain Kidd. Dalam penglihatannya itu mungkin suatu menakutkan akan terjadi jika Kidd berkuasa dan tidak segera dihentikan. Hal ini wajar teman-teman, sang itu mampu melakukan satu hal yang sangat mustahil seperti itu. Haki pengamatan dia itu begitu luar biasa dan melebihi katakuri. Bahkan sang sendiri juga tahu masa depan seperti apa tentang kekuatan Kidd jika tidak dibasmi mulai dari sana. Nah itulah alasan kenapa di Elbaf ia menghancurkannya dengan kelompok kapalnya tersebut lalu mengambil alih salinan Road Poneglyph. Nah hal serupa tentu lebih untuk kasusnya Kurohige sendiri. Sebagai pria yang secara bounty-nya lebih tinggi dari Kidd, ketambahan kemampuan buah iblisnya yang juga menyimpan misteri besar, Yami Yami no Mi tersebut memberikan kemampuan Kurohige untuk mengontrol dan menyerang apapun dalam kegelapan itu. Nah sang sendiri mungkin tahu jika kemampuan itu sangatlah berbahaya karena kemungkinan Kurohige untuk memberikan keunggulan-keunggulan dalam bertarung pada pengguna buah iblis jenis apapun. Sang kemungkinan ingin memahami dan mengawasi cara Kurohige menggunakan kekuatan tersebut. Nah saat itu pun sang juga memberikan peringatan kepada Kurohige untuk tidak mencoba mengganggu peristiwa yang sedang berlangsung. Kemungkinan nih adanya ketegangan dan ancaman potensial antara mereka itu membuat sang terus mengawasi Kurohige agar situasi itu tetap terkendali. Dalam semua hal ini sang itu bertindak dengan penuh kebijaksanaan nih dan pertimbangan. Dia menyadari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh Kurohige dan berusaha untuk melindungi orang-orang terdekatnya serta menjaga keseimbangan kekuatan di dunia baru. Dan kala itu pun juga sempat ramai nih di sebuah teori di situs komunitas. Informasi tentang teori One Piece itu sempat viral nih di lini masa Reddit karena sebuah akun membagikan hipotesa yang menarik untuk dibahas. Salah satunya itu berkenaan tentang ending dari One Piece. Dalam ceritanya itu salah satu hal yang menarik adalah tentang final battle yang akan dihadapi Kurohige ternyata bukanlah dengan Luffy secara langsung. Tapi teori itu menyebutkan bahwa kru kapal Kurohige awalnya akan bertempur sangat-sangat sengit dengan kru kapal Red Heart Pirate yang dipimpin oleh Akagami. Bahkan dalam tragedi tersebut teori itu menyebutkan bahwa akan membuat banyak orang yang terluka dan meninggal dunia karena insiden besar tersebut. Nah karena itu gini, kenapa dalam hipotesa ini dikatakan bahwa pertempuran ini akan menjadi duel yang sangat-sangat seru? Karena masing-masing dari dua kubu itu ibaratnya X dan juga Y. Nah kubu X itu adalah Kurohige yang notabene semua pemakan buah iblis. Sementara kubu Y sendiri adalah Akagami yang notabene seperti Rogers di masa lalu yang merupakan sekumpulan para pengguna haki dan jarang sekali memakan buah iblis. Maka dari sana kita akan melihat nih battle yang sangat kompleks di antara dua persimpangan itu adalah pengguna buah iblis sendiri dan juga para pasukan pengguna kemampuan haki yang sangat overpower. Kenapa sekarang ini nih tak ada satupun kelompok bajak laut yang memiliki kru kapal lebih gila lagi, mengerikan dan berisikan para monster kelas kakap seperti milik Kurohige. Salah satunya adalah Katarina Devon, Kuzano Aokiji serta Amino Shiryu, dan tentu masih banyak lagi. Jadi karena berbagai asumsi itulah kubu Akagami dirasa paling cocok untuk menghadapi para kelompok monster milik Kurohige tersebut karena mereka juga memiliki kru paling menggelora sampai saat ini. Nah dimana dalam kelompok Akagami sendiri pun juga tak bisa dianggap remeh karena mereka memiliki nama-nama flamboyan lainnya seperti Yasop dan juga Lucky Rock. Dan satu hal lagi teman-teman, mereka itu serasa memiliki dua pemimpin dalam kelompok tersebut. Combo dinamit pendukung terbesar sang sendiri Mr. Ben Beckman. Itu akan menjadi pertempuran yang luar biasa bagus nih di masa depannya nanti. Gimana menurut kalian? So itulah tadi pembahasan kita mengenai hipotesa kenapa Akagami Sangs itu begitu mengawasi pergerakan Yonko Kurohige. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.